Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Angka Muda, perkenalkan nama saya Putri Mustalifah Aulia. Saya dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitution. Istilah ini berkaitan dengan kata ius atau jus yang memiliki arti hukum atau prinsip. Sehingga konstitusi bisa diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai susunan dan bentuk negara, di mana yang sudah dipersiapkan sebelum dan sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi yang berarti undang-undang dasar, konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Menurut para ahli, Miriam Budiarjo adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Di dalamnya terdapat berbagai aturan pokok yang berkaitan dengan kedaulatan, pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga negara, cita-cita dan ideologi negara, masalah ekonomi dan sebagainya. Menurut C.F. Strong konstitusi adalah suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan, pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Di sini juga ada jenis konstitusi. Jenis konstitusi secara umum, konstitusi terbagi menjadi dua macam, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi disebut tertulis apabila dituliskan dalam sebuah naskah tertentu. Sedangkan konstitusi dikatakan tidak tertulis karena aturan atau ketentuannya banyak diatur dalam konvensi-konvensi tertentu, dan negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris. Contoh konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan untuk contoh konstitusi tidak tertulis yaitu musyawarah dan pidato. Isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai 3 hal yang penting, yaitu 1. Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Kedua, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain. Ketiga, mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Di sini juga ada fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki fungsi khusus untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia atau HAM. Kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas, dan dengannya penguasa diharapkan tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya sendiri, sehingga hak-hak warga negara akan terlindungi. Selain itu juga, fungsi konstitusi terbagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Sebagai rujukan identitas serta keagungan kebangsaan. Kedua, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Ketiga, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit hanya di bidang politik ataupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial serta ekonomi. 4. Simbolik sebagai pusat upacara atau seremoni. Kelima, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut. Sementara itu, fungsinya sebagai dokumen civil religion, konstitusi dapat difungsikan sebagai sarana pengendalian atau sarana perekayasaan dan pembaruan. Di sini juga ada karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi. Sebelum reformasi, 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau bisa disebut RIS.
Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau UUDS 1950. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Dan karakteristik sesudah reformasi pada periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Dan kemudian ada periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Sejak Dekret 5 Juli 1959 sampai sekarang, UUD 1945 terus berlaku dan diberlakukan sebagai hukum dasar negara. Sebelum presentasi ini ditutup, ada satu pertanyaan nih. Mengapa mahasiswa perlu mempelajari dan memahami konstitusi dan konstitusionalisme? Menurut saya pribadi, harus tahu apa itu konstitusi, karena dengan memahami konstitusi secara benar dapat menghindarkan generasi muda dari perilaku koruptif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pemahaman yang kurang terhadap konstitusi menjadi penyebab maraknya praktik korupsi di masa yang akan datang. Dengan mempelajari konstitusi pada mahasiswa dapat hidup secara adil dan tertib pada setiap organisasi yang ada dengan mematuhi dan menaati peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Dan mempelajari konstitusi bisa menghindarkan berperilaku yang melanggar aturan HAM. Contohnya adanya konstitusi, kita bisa mengeluarkan pendapat dalam musyawarah di saat berorganisasi, karena itu termasuk kebebasan dalam hak asasi manusia. Cukup sekian presentasi saya tentang konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Apabila ada kesalahan, baik tutur kata maupun dalam penulisan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.